Selamat pagi. Dikabarkan langsung dari Bokang Bulumatang terjadi letusan erupsi Gunung Lewotobi. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi sebanyak 4 kali pada Senin 18 Agustus 2025. Tinggi gunung abu vulkanik 8.000 meter di atas puncak, sementara status gunung level 4 atau awas. PVMBG mencatat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terjadi pada pukul 02.21 dini hari hingga pukul 08.34 waktu Indonesia Tengah. Sementara sebaran abu vulkanik terjadi hingga ke kota Maumere, Kabupaten Sika. Erupsi ini terekam di seismograf kurang lebih 5 menit 21 detik. Menyusul erupsi ini, status Gunung Lewotobi laki-laki telah ditingkatkan menjadi level 4 atau awas. PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km. Dari Flores Timur, Joni Nura Anyus melaporkan. Bentrokan antara warga Kampung Parung Sapi dengan Kampung Pete, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pecah. Mereka terlibat bentrok sambil menenteng senjata tajam. Das, akibat bentrokan ini, satu orang tewas dengan luka tusukan di perut dan luka sabetan di kaki. Bentrokan terjadi saat laga sepak bola Pordes Cup berlangsung di lapangan Desa Kalong Sawah. Tiba-tiba salah satu pelaku kelompok dari Kampung Pete menyerang warga Kampung Parung Sapi. Diduga bentrokan terjadi akibat dendam lama antara pemain sepak bola. Awal mula kericuan di lapangan Pete, Pordes Cup. Terus? Tapi kan sempat dihentikan ya? Oh, tetap dihentikan karena ada kericuhan, tapi tidak ada penyelesaian seperti apa. Korban tewas langsung dimakamkan di pemakaman Garis Sur. Sementara kasus bentrokan antar warga ini tengah ditangani pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan. Aki mobil milik perusahaan, seorang sopir truk diamankan polisi di Polresta Padang, Sumatera Barat. Pelaku diamankan bersama barang bukti 2 unit aki truk. Sejumlah polisi berpakaian preman dari Polresta Padang bergerak menuju lokasi keberadaan seorang pelaku pencurian spesialis aki truk di daerah Aur Duri, Padang Timur, Kota Padang. Pelaku diamankan polisi di sebuah rumah kontrakan. Pelaku diboyong ke Mapolresta Padang bersama barang bukti 2 unit aki truk yang dicurinya dari tempatnya bekerja. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang merupakan sopir truk ini berpura-pura meninggalkan kendaraannya di pinggir jalan raya karena kendaraan tersebut mogok. Kemudian pelaku mengambil aki truk seolah-olah hilang dicuri orang. Aksi pelaku terbongkar setelah pemilik perusahaan mendapati aki truk dijual ke seorang penadah di daerah Lubuk Kilangan. Setelah mendapat laporan masyarakat, kita ada pencurian 363 yang dilakukan di malam hari. Setelah kita melaksanakan penyidikan dari barang yang hilang yang diambil tersangka, kita melacak atau mendeteksi sebagai pelaku. Selanjutnya malam hari kemarin kita melaksanakan penyelidikan langsung ke lapangan dengan tim Rewang dan berhasil kita mengamankan yang diduga tersangka. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga hendak dicuri, sepeda motor tersangkut di pagar tembok rumah warga. Kejadian ini pun viral di media sosial. Warga heboh saat sepeda motor jenis Matic tersangkut di atas tembok pagar di Desa Gedung Wani, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Sepeda motor ini diduga akan dicuri komplotan maling pada dini hari. Mereka beraksi saat penghuni rumah sedang terlelap tidur. Para pencuri rupanya tak kuat mengangkat motor hingga keluar pagar dan panik takut akan ketahuan warga. Sepeda motor akhirnya dibiarkan tersangkut begitu saja di atas tembok belakang rumah. Dia gantungan di situ.
ngegantung gitu nyangkut, bagian bawahnya gitu nyangkut, terus kita orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu kok bisa nyangkut di atas gitu, terus motornya baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu kan. Kejadian percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Meski motor tak sempat hilang, namun sang pemilik rumah khawatir komplotan pencuri tersebut bakal kembali lagi dengan cara yang berbeda. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Trisanto Anyus melaporkan. Pegawai sebuah minimarket di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, terekam CCTV membobol berangkas berisi uang puluhan juta rupiah. Pelaku menggunakan uang tersebut untuk judi online dan foya-foya. Seorang pria masuk ke minimarket dan membobol berangkas di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dengan santainya, pelaku menguras isi berangkas berisi uang puluhan juta rupiah. Berbekal video rekaman ini, polisi akhirnya menangkap pelaku di kediaman orang tuanya. Pelaku berinisial AJH, 27 tahun, yang ternyata salah satu pegawai minimarket tersebut. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judi online dan gaya hidup mewah. Membobol hingga 48 juta lebih. Dan juga melakukan top up di kasir untuk ditransfer ke rekening pribadi miliknya. Uangnya memang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan yang bersangkutan memang untuk judi online. Guna proses penyidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan. Sebanyak 10 pegawai dan perawat Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, positif narkoba. Dari 10 karyawan itu, 4 diantaranya merupakan ASN. Sepuluh pegawai hingga perawat yang bekerja di RSUD R. Samsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, positif narkotika dan obat-obat terlarang. Dari 10 karyawan yang dinyatakan positif narkoba tersebut, 4 diantaranya diketahui merupakan aparatur sipil negara atau ASN. Temuan mengejutkan ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan pihak rumah sakit. Ya, 5 perawat, 4 admin. Ya, 1 tadi tenaga outsourcing. Pak, terkait tas sendiri, Pak, sejak kapan, Pak? Mereka cukup bervariasi, ada yang dulu pernah pakai tapi sudah tidak menggunakan lagi, ya karena ada sedang stres, ada masalah di keluarga, mereka menggunakan lagi. Ada yang memang baru coba gitu. Kalau sanksi terberatnya nanti akan dipecat atau seperti apa? Itu sesuai dengan hukuman disiplin ASN ya, hukuman disiplin ASN itu yang berwenang adalah PPK. Kini nasib 4 ASN yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba itu tinggal menunggu ancaman pemecatan. Meski demikian, pelayanan terhadap pasien di rumah sakit tidak terganggu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan Anyus melaporkan. Pemirsa, 52 orang pendaki mengalami hipotermia saat merayakan HUT ke-80 RI di puncak Gunung Bawakaraeng, Goa, Sulawesi Selatan. 1 pendaki tewas akibat insiden tersebut. Jasad Irfan, 24 tahun, salah seorang pendaki asal Kabupaten Bone, yang meninggal dunia di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dievakuasi tim SAR. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena jalur evakuasi licin akibat diguyur hujan. Diduga korban meninggal dunia akibat hipotermia usai mengikuti perayaan HUT kemerdekaan ke-80 RI di puncak Gunung Bawakaraeng. Selain 1 orang meninggal dunia, tim SAR Merah Putih juga memberikan pertolongan kepada 51 orang pendaki yang juga mengalami hipotermia. Korban yang ditangani oleh Basarnas sampai saat ini 52 pendaki yang dimana kebanyakan mengalami hipotermia. Namun tadi salah satu pendaki asal Bone atas nama Irfan yang melakukan lintas pada tanggal 13 di Mendari Burubarea. Lebih dari 4.000 pendaki menaiki puncak Gunung Bawakaraeng untuk merayakan HUT kemerdekaan ke-80 RI. Tim SAR mengimbau para pendaki untuk menunda pendakian karena saat ini suhu dari puncak Gunung Bawakaraeng sangat dingin. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Pemirsa, 8 unit bangunan terbakar hebat di kawasan Jalan Cilontoh, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Angin yang cukup kencang membuat bangunan yang ada di seberang sungai juga ikut terbakar. Delapan rumah warga dan tempat penyimpanan barang rongsokan hangus terbakar di Jalan Cilentah, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas dibantu warga bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Namun angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Peristiwa ini berawal saat ledakan terjadi dari dapur salah satu rumah. Diduga ledakan itu berasal dari tabung gas yang tengah dipakai memasak. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Ngeremet ke gudang rongsokan. Bangunan apa itu, Pak? Rongsokan. Rongsokan. Ya, rongsokan. Diduga dari bangunan rongsokan. Ya. Ada berapa bangunan, Pak, yang terbakar, Pak? Ini mah kurang lebih 8, soalnya mepet warung-warung bersekat-sekat gitu. 8 bangunan juga. Tadi bangunan seberang sungai juga ikut, ada, ya ikut kena itu. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, korban tewas akibat kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah bertambah menjadi 3 orang. Tidak hanya memakan korban jiwa, kebakaran ini juga memaksa 50 kepala keluarga mengungsi. Kebakaran hebat yang terjadi di sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah belum berhasil dipadamkan. Petugas Satpol PP Kabupaten Blora dan BPBD memitigasi aliran minyak mentah yang masih keluar dari sumur yang terbakar. Meski petugas telah menghabiskan 5 galon foam khusus memadamkan api, kobaran masih terus membesar. Selain foam, petugas juga menurunkan alat berat menguruk titik api dengan tanah. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Pemadaman api semakin sulit dilakukan karena angin kencang membuat api menyambar ke berbagai arah. Alat berat yang digunakan pun terpaksa ditarik kembali karena tidak mampu menahan panas dan risiko sambaran api. Sampai detik ini sudah habis 5 foam. Untuk sementara karena sudah habis nunggu pasokan foam lagi dari PT SDM Gas. Untuk eskavator sepertinya tidak memungkinkan untuk melakukan pemburukan di titik api sumur. Untuk itu ini untuk beratnya untuk sementara kita tarik mundur karena api dari kemarin masih volume tingkat kebakarannya masih tetap seperti kemarin, belum ada perubahan. Kebakaran sumur rakyat yang terjadi di Blora, Jawa Tengah pada Minggu siang disebabkan gas beracun yang memicu semburan api besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah melaporkan sedikitnya 3 warga meninggal dunia akibat luka bakar serius yang mereka alami. Sementara korban luka bakar seorang ibu dan anak masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tak hanya memakan korban jiwa, kebakaran ini juga memaksa 50 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi aman. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, minibus yang dikemudikan seorang lansia terjun ke dasar turap setinggi 4 meter di Jalan Parigi Baru, Tangerang Selatan, Banten. Sang lansia pun menderita luka lebam pada bagian wajah akibat kerasnya benturan. Sebuah minibus jatuh ke dasar turap setinggi 4 meter di Jalan Parigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Minibus yang dikemudikan seorang lansia ini awalnya melaju dari arah Bintaro menuju Serpong.
Di lokasi, tiba-tiba pengemudi hilang kendali dan menabrak minibus lainnya di depannya hingga akhirnya jatuh ke dasar turap. Akibat kejadian, pengemudi luka lebam di wajahnya. Minibus yang terjun ke dasar turap akhirnya berhasil dievakuasi 2 jam kemudian setelah mobil derek tiba di lokasi. Selama proses evakuasi, kemacetan sempat terjadi dari arah Parigi menuju Pondok Aren maupun arah sebaliknya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kecelakaan maut beruntun terjadi di Jalan Raya Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang mengakibatkan 2 orang tewas dan 4 luka-luka. Kejadian ini diduga akibat sopir mobil oleng ke kanan melebihi batas marka jalan sehingga menabrak rombongan 5 motor dari arah berlawanan. Kecelakaan maut beruntun terjadi antara 1 unit mobil dan 5 rombongan motor di Jalan Raya Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 2 korban tewas di lokasi dan 2 lainnya mengalami luka tergeletak di jalan. Bahkan salah seorang korban adalah siswa sebuah SMA yang masih mengenakan seragam sekolah yang diduga usai mengikuti upacara di sekolahnya. Diduga kecelakaan akibat sopir minibus hilang konsentrasi hingga oleng ke kanan, melebihi batas marka jalan sehingga menabrak rombongan 5 pemotor dari arah berlawanan. Dari arah barat ke timur, yaitu mobil Expander, kemudian oleng ke kanan, dan setelah itu menabrak 6 kendaraan. Dari peristiwa tersebut menyebabkan 2 korban meninggal dunia dan 4 luka-luka. Kasus kecelakaan beruntun ini selanjutnya ditangani petugas Pos Lantas Wangon dan Satlantas Polresta Banyumas guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai perayaan Pesta Rakyat dan Karnaval dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-80 di Bundaran HI hingga MH Tamrin, Jakarta Pusat, petugas gabungan PPSU dan UPK Badan Air membersihkan sampah berserakan. Sampah berserakan usai Pesta Rakyat Karnaval dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-80 tahun di Bundaran HI hingga MH Tamrin, Jakarta Pusat. Petugas gabungan penanganan prasarana dan sarana umum dan UPK Badan Air harus bekerja ekstra membersihkan jalan. 100 orang petugas dengan armada 10 truk pengangkut sampah dikerahkan ke lokasi. 100 orang dari UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di lokasi kerja Bundaran HI. Sekitaran Bundaran HI 100 personil yang diterjunkan Pak ya? Itu biasanya sampah apa aja sih Pak yang di sampah sisa hasil makan minum para warga yang datang ikutin acara di Bundaran HI ini. Petugas membersihkan sampah-sampah ini agar kondisi area kembali bersih usai dijadikan lokasi perayaan kemerdekaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi heroik mewarnai upacara HUT ke-80 RI di lapangan Merpati, Lampung Selatan. Seorang bocah SD nekat memanjat tiang bendera demi memastikan merah putih tetap berkibar. Seorang bocah sekolah dasar di Lampung Selatan, Lampung, tanpa pikir panjang langsung memanjat tiang setinggi hampir 8 meter demi menyelamatkan tali bendera yang tersangkut. Aksi spontan tersebut disambut sorak dan doa dari para peserta. Tangannya yang mungil perlahan melepas tali yang tersangkut sebelum akhirnya bendera kembali berkibar di langit Raja Basa. Warga pun mengabadikan momen lewat ponsel. Seketika aksi bocah ini viral di media sosial. Dia adalah Raihan Dias Rinawi, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Waimuli, Lampung Selatan. Memanjat apa sih yang dirasakan? Apakah memang takut ketinggian atau bagaimana? Enggak. Setelah berhasil mengambil tali, terus diberikan kepada pelaksana, ada rasa haru enggak bahwa Rehan berhasil ngambil tali itu? Seperti apa rasa harunya? Bangga. Lemes enggak setelah naik tadi? Lemes ya?
Senang. Anak ini mempunyai semangat karena memang dia sudah sering latihan pocil sehingga dia mempunyai sikap disiplin mungkin ya. Apa itu pocil, Pak? Polisi cilik di Kecamatan Plasana. Jadi mungkin pas disuruh dia langsung mau karena dia mempunyai kemampuan untuk majak. Dan saya selaku kepala sekolah merasa terharu. Keberanian Raihan menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan tak hanya milik para pahlawan masa lalu, tapi juga bisa lahir dari seorang generasi muda saat ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ratusan warga antusias mengikuti tradisi perlombaan di aliran Kalimalang, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Para peserta ini saling beradu ketangkasan saat mengikuti lomba panjat pinang demi memenangkan hadiah. Ratusan warga antusias menyaksikan lomba panjat pinang di aliran Kalimalang, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Saat panitia mulai meniup peluit, masing-masing tim langsung menunjukkan kemampuannya. Para peserta nampak kesulitan saat menuju puncak hadiah lantaran licin. Mereka yang gagal tercebur ke aliran kali pun tak patah semangat dan kembali mencobanya. Para penonton pun bersorak memberi dukungan kepada para peserta agar terus bersemangat. Tak hanya orang dewasa, perlombaan juga diikuti oleh anak-anak. Mereka berburu hadiah mulai barang elektronik, sepeda, hingga uang tunai. Bahkan Wakil Presiden Republik Indonesia juga menyediakan hadiah utama berupa 3 unit sepeda motor listrik. Antusias dari masyarakat itu sangat luar biasa, dan pas kebetulan ada bantuan dari Pak Wakil Presiden sehingga bisa menarik warga semuanya, untuk khususnya di wilayah RW 4 ini sangat antusias semuanya untuk Semarak Kalimalang tahun ini. Diketahui tradisi perlombaan di aliran Kalimalang sudah berlangsung sejak tahun 1980-an silam. Lomba ini dijadikan ajang silaturahmi sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah insiden terjadi saat upacara puncak HUT ke-80 Kemerdekaan RI Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Bendera merah putih sempat terbentang terbalik ketika hendak dikibarkan pasukan pengibar bendera pusaka. Siapa serpihan ya? Serpihan. Saya tadi. Bendera merah putih terbalik mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Insiden ini terjadi saat prosesi pengibaran bendera dimulai. Pasukan pengibar bendera pusaka telah selesai mengikat. Namun saat dikibarkan, bendera merah putih dalam posisi terbalik dengan warna putih berada di atas dan merah di bawah. Suasana yang awalnya hening dan penuh hikmat mendadak berubah riuh setelah hadirin termasuk jajaran Forkopimda menyadari posisi bendera tidak sesuai aturan. Meski insiden hanya berlangsung beberapa detik, situasi ini membuat banyak peserta upacara tegang. Beruntungnya anggota Paskibraka gerak cepat memperbaiki posisi bendera sebelum dikibarkan penuh di tiang utama. Bendera merah putih akhirnya berkibar dengan benar disambut hormat seluruh peserta upacara. Insiden ini membuat suasana hening berubah menjadi gaduh. Beberapa anggota Paskibraka menangis usai upacara selesai. Seorang anggota laki-laki menitikkan air mata saat kembali ke tribun, sementara sejumlah anggota perempuan menangis di sudut ruangan. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi mengatakan insiden ini terjadi tidak disengaja. Menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk khususnya Kabupaten Mamasa yang terjadi kesalahan pengibaran bendera tadi. Karena proses latihannya yang lambat, Pak, seperti apa? Memang ada kesalahan teknis, tapi saya kira tidak perlu kita cari siapa yang salah, siapa yang ini, tapi ini menjadi pelajaran yang berharga untuk Kabupaten Mamasa ke depan. Welem meminta agar insiden ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Ia pun berpesan kepada semua Paskibraka agar tidak saling menyalahkan. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendri Kristian, iNews melaporkan.
Pemirsa, ada momen haru bercampur bangga saat merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Lelah dan antusias para paskibraka terbayar dengan sebuah rasa bangga karena bisa menjadi bagian pasukan pengibar bendera di Hari Kemerdekaan. Berikut momen-momen haru di saat pengibaran bendera merah putih dari berbagai daerah. Siap! Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Ada momen haru bercampur bangga saat merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Selain itu, ada juga perjuangan dari masyarakat Indonesia yang mengikuti upacara Hari Kemerdekaan. Lelah dan antusias para paskibra terbayar dengan sebuah rasa bangga karena bisa menjadi bagian pasukan pengibar bendera di Hari Kemerdekaan. Momen kelelahan taruna saat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka terekam. Meski terlihat mulai gontai, namun semangatnya tetap bertahan berdiri. Tidak hanya itu, taruna di sebelahnya yang mengetahui taruna lain mulai kelelahan langsung memegangnya agar tetap berdiri tegak. Sementara di Papua Barat, salah satu pasukan pengibar bendera terlihat kelelahan dan hampir terjatuh sesaat setelah pengibaran bendera merah putih dilakukan. Dengan sigap, pasukan lain di sebelah kanan dan kirinya memegang pasukan yang kelelahan tersebut. Dan saat aba-aba jalan terdengar, barisan paling depan dengan pasukan yang hampir pingsan tersebut tetap berjalan dan menjaga barisan tetap rapi. Di Morowali, Sulawesi Tengah, seorang paskibra putri tetap tenang meski stoking atau kaos kaki panjangnya turun hingga ke mata kaki. Di saat yang sama, dua orang petugas berusaha membantu menggunting kaos kaki tersebut dan memasang kembali kepada paskibra tersebut. Meski ada kejadian seperti itu, upacara kenaikan bendera tetap berjalan hikmat dan lancar. Sementara itu, aksi heroik seorang bocah sekolah dasar di Lampung Selatan, Lampung tanpa pikir panjang langsung memanjat tiang setinggi hampir 8 meter demi menyelamatkan tali bendera yang tersangkut. Aksi spontan tersebut disambut sorak dan doa dari para peserta. Tangannya yang mungil perlahan melepas tali yang tersangkut sebelum akhirnya bendera kembali berkibar. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, memeriahkan HUT RI ke-80 Central Park dan Neo Soho Mall ini menghadirkan Extraordinary Indonesia. Berlangsung pada 11 sampai dengan 24 Agustus 2025, hadirkan kemeriahan sentuhan budaya Bali hingga program belanja spektakuler. Merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-80, Central Park dan Neo Soho Mall mempersembahkan sebuah perayaan istimewa bertajuk Extraordinary Indonesia, mengusung tema budaya Bali dan menghadirkan dekorasi. Melalui 100% material organik menampilkan wajah penari dan seniman Bali di Tribeca Park dan mahkota pernikahan Bali di Neo Atrium. Pengunjung juga dimanjakan dengan atmosfer budaya Pulau Dewata yang magis dan penuh warna. Selain itu, pengunjung juga berkesempatan menikmati promo belanja yang spektakuler. Jadi kita dekorasi kita pun itu kita bekerja sama dengan seniman dari Bali yang menggunakan material yang 100% alami. Dari malam kemerdekaan tersebut juga ada special performance dari lomba sihir dan DJ Triwardono yang semakin memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Dilami Aulia Cika Samsa, Anyus melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyushin, menyerahkan bantuan kepada warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Pemberian bantuan ini diharapkan bisa menunjang sejumlah kegiatan warga, mulai dari rapat hingga acara menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Sejumlah bantuan kembali disalurkan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyushin. Bantuan berupa sound system, meja tenis, serta kursi roda diberikan atas kerjasama legislator Partai Perindo Dina Masyushin bersama Dinsos, serta Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat. Bentuk kepedulian Partai Perindo ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ini tidak hanya speaker aktif aja, ada tenis meja, ada kursi roda dari dinas sosial yang hari ini benar-benar kebermanfaat program-program pemerintah yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Warga Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat ini merasa bahagia dengan kehadiran serta bantuan yang diberikan kader Partai Perindo. Banyak mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dari Pak Dewan kita yang telah mendorong dari Dinas Olahraga untuk memberi sound system pada warga kami, di mana warga kami sangat membutuhkan untuk acara rapat, acara ibu-ibu pengajian, dan acara untuk menyambut HUT kemerdekaan yang ke-80. Jadi Legislator Partai Perindo Dina Mas Yusin berharap bantuan ini memberikan dampak positif bagi warga. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga sepakat berkolaborasi dalam menumbuhkan perekonomian nasional, khususnya melalui sektor pariwisata. Kerjasama ini diharapkan mampu mempercepat visi dan misi dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangka meningkatkan sinergitas program pemerintah serta memperkuat kolaborasi antar kementerian dan lembaga, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian UMKM, Basarnas dan juga Badan Gizi Nasional sepakat menandatangani nota kesepahaman bersama guna mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menumbuhkan ekonomi di atas 8%. Menpar Widianti Putri Wardana optimis melalui kolaborasi lintas sektor kementerian dan lembaga ini, pariwisata di Indonesia dapat berkembang dengan baik ke depannya. Langkah-langkah ini membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk memastikan pariwisata Indonesia terus tumbuh. Mari kita terus jaga dan perkuat semangat bersama ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih lestari. MOU ini antara Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata dalam mendukung upaya ataupun tugas dari Pak Presiden kepada kita untuk menumbuhkan perekonomian sampai di angka 8%. Maka dari itu sudah tepat kita hari ini berkumpul bersama-sama dengan the wonderful Indonesia ini yang ada di. Melalui kerjasama lintas sektoral ini, Kemenpar berharap sektor pariwisata akan semakin kuat berkontribusi bagi perekonomian nasional, serta mempercepat mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, viral rombongan motor gede nekat masuk ke jalur cepat khusus roda 4 di Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Perilaku mereka pun menuai kecaman dari warganet. Aksi tidak terpuji rombongan motor gede saat melintasi jalur cepat jembatan Suramadu ini viral setelah direkam dan diunggah warga di media sosial. Sesekali rombongan moge menyalip mobil yang ada di depannya dan melaju ke bagian tengah jalur. Dari penuturan si perekam video, rombongan moge ini terdiri atas 30 lebih kendaraan, namun hanya sebagian saja yang nekat masuk ke jalur roda 4. Menanggapi viralnya video ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa rambu yang terpasang di jembatan Suramadu sudah sangat jelas sehingga pengendara seharusnya menggunakan jalur sesuai dengan peruntukannya. Bahwasanya memang untuk peruntukannya sudah dibagi dari BPJN, yaitu ada jalur sepeda motor dan ada jalur mobil. Silahkan, rambunya juga sudah ada. Mungkin kemarin ada sedikit ketidakjelasan dalam arti agak kabur, nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk diperbarui. Saat ini petugas polisi masih menelusuri identitas rombongan moge itu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral bentrokan antar kampung di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga dipicu karena dendam lama antar pemain sepak bola. Bentrokan antara warga Kampung Parung Sapi dengan Kampung Pete, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pecah. Mereka terlibat bentrok sambil menenteng senjata tajam. Das,
Akibat bentrokan ini, 1 orang tewas dengan luka tusukan di perut dan luka sabetan di kaki. Bentrokan terjadi saat laga sepak bola Pordes Cup berlangsung di lapangan Desa Kalong Sawah. Tiba-tiba salah satu pelaku kelompok dari Kampung Pete menyerang warga Kampung Parung Sapi. Diduga, bentrokan terjadi akibat dendam lama antara pemain sepak bola. Awal mula kericuan di lapangan Pete, apa namanya? Bola Pordes Cup. Terus? Tapi kan sempat dihentikan ya? Oh, tetap dihentikan karena ada kericuhan, tapi tidak ada penyelesaiannya seperti apa. Korban tewas langsung dimakamkan di pemakaman Garisut. Sementara kasus bentrokan antar warga ini tengah ditangani pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan.